Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dengan topik yaitu masalah penelitian. Ya, di sini kita akan belajar mengenai cara membuat atau merumuskan sebuah masalah penelitian. Bukan mencari masalah, tapi kita sedang merumuskan masalah penelitian. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke teorinya di slide berikutnya. Iya, pada slide ini kita akan belajar mengenai apa itu masalah. Mungkin kita sering mendengar masalah, bahkan kita sering menggunakan kata tersebut, tapi kita tidak tahu definisi dari masalah itu apa, ya. Masalah merupakan kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Jadi antara apa yang diinginkan dengan yang terjadi itu tidak sesuai, ya. Makanya jadi sebuah masalah. Suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program, ya. Jadi, ya tadi seperti saya bilang, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dengan yang terjadi itu ada kesenjangan, tidak sesuai. Nah, tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena rumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi penelitian itu didasari dari rumusan masalah seperti yang sudah saya bahas di minggu lalu, ya, di pertemuan kedua. Sumber dari penelitian adalah adanya suatu permasalahan, ya. Tanpa adanya permasalahan maka penelitian tidak akan dapat dilakukan. Ya, masalah pada karya ilmiah atau pada karya tulis tercantum pada bagian pertama, ya, atau pendahuluan, seringkali disebut sebagai latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Jadi latar belakang masalah ini berisi tentang keadaan-keadaan mengenai masalah yang sedang terjadi, ya. Berikut ini beberapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah penelitian. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama, adanya kesenjangan atau gap antar yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Jadi ada kesenjangan dengan apa yang diharapkan dan apa yang terjadi, ya. Saya ulangi, adanya jarak atau gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini jadi masalah, ya. Yang kedua, terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Ya, ini yang kedua, masalah bisa timbul jika ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Yang ketiga, proses suatu pekerjaan yang bermasalah atau tidak berjalan dengan baik mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Masalah penelitian bisa berupa kendala-kendala yang ada pada saat proses pengerjaan. Kendala-kendala apa saja yang terjadi pada saat proses pengerjaan sehingga pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik. Nah, ini contoh dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian. Atau kalau dalam karya tulis ada yang menyebut bab 1 itu latar belakang masalah atau juga bisa pendahuluan. Nah, masalah dalam pendahuluan itu terletak pada paragraf pertama. Biasanya, ya. Kalau kita lihat di sini saya bacakan, dalam keadaan perekonomian yang semakin sulit, banyak terjadi persaingan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang bisnis. Persaingan bisnis yang ada saat ini menuntut manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam menentukan strategi bersaingnya. Ini saya lingkari yang paragraf pertama itu. Nah, ini letak masalahnya. Masalahnya ada perekonomian yang semakin sulit. Banyak terjadi persaingan dalam bidang bisnis sehingga perusahaan harus cermat dalam menentukan strategi bersaing. Nah, ini sebagai sebuah masalah. Ini intronya. Lalu dalam paragraf 3, bagaimana strategi bersaing itu? Ya kan pertanyaannya sekarang. Dalam menghadapi persaingan yang diikuti oleh perkembangan teknologi, ya, perusahaan selalu berusaha untuk mencari dan mempertahankan pangsa pasar lewat berbagai media.
Salah satunya adalah layanan elektronik. Nah, layanan elektronik menjadi jawaban atas masalah yang timbul dalam strategi bersaing. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini contoh dari masalah-masalah yang ada dalam latar belakang masalah-masalah penelitian yang ada dalam latar belakang masalah. Itu terjadi pada saat ini ya. Ini dilihat dari pengamatan peneliti biasanya. Melalui pengamatan peneliti tersebut lalu diuji secara sistematis melalui pengujian penelitian sehingga nanti ditemukan jawaban yang pasti mengenai dugaan peneliti tersebut. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu topik itu dapat diangkat sebagai masalah penelitian ya. Setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya, seperti contoh yang tadi di atas ya. Ada masalah dan ada jawabannya. Masalahnya ada di paragraf pertama tadi ya, lalu jawabannya ada di paragraf ketiga. Tapi jawaban ini belum jawaban pasti yang harus diteliti atau diuji dalam penelitian. Yang kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi. Jadi data atau informasi tersebut ya diperoleh melalui metode ilmiah ya. Lalu yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas. Diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu ya. Jadi harus orisinil, tidak boleh plagiat. Nah, bagaimana tahu caranya orisinil? Ya dilihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Sudah ada belum penelitian yang mengangkat topik tersebut? Kalau sudah ada, nah masalahnya sekarang berbeda nggak dengan penelitian atau topik yang terdahulu tersebut? Kondisinya beda nggak? Ya jelas pasti beda ya, karena rentang waktu pasti ada perubahan. Nah, duplikasi itu tidak boleh, plagiarisme itu tidak boleh. Yang boleh adalah replikasi. Replikasi itu bagaimana? Jadi penelitian yang ada di sebuah negara tertentu lalu diaplikasikan pada negara kita saat ini. Contoh misalkan penelitian yang terjadi di Amerika direplikasi ke Indonesia. Kan pasti wilayah dan kondisi orang berbeda sehingga penelitian yang ada di Indonesia jadi penelitian yang baru juga. Nah, ini replikasi boleh, tapi duplikasi tidak boleh. Ya, mereplikasi boleh, tapi menduplikasi tidak boleh. Yang keempat, memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Ya, saat ini sedang hangat terjadi adalah COVID-19. Nah, coba digali topik tersebut. Lalu yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Ya. Yang ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan peneliti. Nah, masalah ini harus sesuai dengan bidang ilmu dari peneliti supaya peneliti itu dapat menjawab masalah tersebut dengan sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi jangan penelitian fisika dijawab oleh orang ekonomi, jelas nggak nyambung ya. Ya, ini sebagai contoh saja bahwa masalah penelitian itu berbicara tentang data ya. Di sini ada data-data yang bisa saudara baca sendiri bahwa latar belakang masalah penelitian itu berhubungan dengan data-data ya. Data-data ini dapat diambil dari penelitian yang terdahulu atau dari sumber elektronik atau sumber media cetak lainnya. Contoh misalkan dari koran atau dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Ini bisa dipakai untuk menjadi pelengkap latar belakang masalah penelitian. Berikut ini adalah tips memulai menulis penelitian. Ya, saudara bisa menggunakan tips-tips ini lalu membuat sendiri latar belakang masalah penelitian ya. Yang pertama, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi atau mendorong ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara
relasional. Kata kuncinya ada di sini. Harus nyambung, harus relasional oleh pembaca pada umumnya. Jadi tulis kalimat pembuka yang menarik, lalu ditonjolkan masalahnya apa gitu ya. Sehingga pembaca mengerti, oh ini masalah yang sedang terjadi, masalah yang hangat, saya harus membaca ini gitu ya. Yang kedua, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang ya. Ini hindari kutipan-kutipan dalam kalimat pembuka. Gunakan kutipan hanya yang disesuaikan dengan topik pembahasan sehingga dapat menarik perhatian pembaca ya. Jadi kutipannya sesuai dengan topik bahasanya saja. Yang ketiga, hindari ekspresi-ekspresi idiomatik. Idiomatik itu apa sih? Kalimat-kalimat yang membingungkan. Jangan pakai kalimat yang bikin bingung ya, muter sana muter sini. Yang keempat, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka. Seperti setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga secara tiba-tiba. Nah, ini logis nggak angka tersebut? Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan ya. Nah, hindari atau pertimbangkan, bukan hindari ya, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka. Kalau sekitar 5 juta orang Amerika mati tiba-tiba, ini kan mengandung ketakutan bagi orang yang membaca gitu ya. Jadi pertimbangkan pengaruh informasi tersebut ya. Selanjutnya, tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat ya, isunya apa, ditunjukkan secara jelas yang dapat menuntun pada proses penelitian ya. Ditunjukkan masalahnya secara jelas. Lalu tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti ya. Kenapa masalah tersebut penting diteliti? Nah, supaya kelihatan penting, maka perlu mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian tersebut ya. Jadi supaya kelihatan penting, maka cari referensi yang lain yang membenarkan kelayakan penelitian tersebut ya. Kalau tidak memiliki banyak referensi pada halaman pertama, maka penelitian dinilai non-akademik. Nah, cuma berdasarkan dugaan saja, hanya berdasarkan ya seperti nulis di bukan seperti karya ilmiah tapi lebih seperti cerita fiksi, jangan-jangan gitu ya. Maka dari itu perlu dukungan atau referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian. Nah, kita mau pendekatannya apa? Eksploratoris, kualitatif, atau kuantitatif. Nah, ini masalahnya harus disesuaikan dengan desain penelitian kita. Lalu tulislah apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga mengharuskan kita untuk menelitinya. Seringkali dalam beberapa penelitian ada banyak masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah saja. Nah, ini tuliskan masalahnya itu apa saja. Nah, nanti ada dalam rumusan masalah. Jadi biasanya nggak cuma satu topik, tapi bisa sih satu masalah saja bisa. Tapi biasanya setelah masalah itu kan seperti domino, seperti efek domino. Jadi satu ada masalah, lalu ada masalah di lain-lainnya. Nah, ini perlu kita tuliskan juga masalah-masalah yang timbul dari satu topik gitu ya. Jadi rangkaian masalah itu kita tulis dalam rumusan masalah. Nah, berikut ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengidentifikasi masalah ya. Untuk dapat menemukan masalah, kita dapat melihat dalam beberapa sumber yang ada ya. Pertama, kita lihat dari artikel jurnal ilmiah, buku teks, majalah, tesis, dan lain-lain. Nah, kita bisa search di Google, kita bisa cari jurnal, kita bisa lihat dari buku untuk menemukan masalah, ya, untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kita bisa melihat dari berita mengenai kebijakan publik, ya, atau kita bisa melihat kebijakan-kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, kita bisa mereview kebijakan tersebut
ini layak atau enggak, ada masalah atau enggak ya. Yang ketiga, kita bisa melihat kondisi objektif yang ada di tempat kerja. Nah, misalnya saudara ini kan bekerja, nah kita bisa melihat, ternyata SOP-nya kurang efektif. Nah, ada masalah yang timbul di situ. Nah, saudara bisa dari masalah tersebut saudara bisa angkat sebagai sebuah penelitian. Ya, contohnya dari kondisi objektif itu seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan, dan lain-lain. Nah, ini bisa diangkat menjadi topik penelitian atau masalah penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah dan memformulasikan masalah penelitian, maka kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari aspek permasalahan, ya. Kalau kita lihat dari aspek permasalahan, apakah aspek tersebut layak diajukan sebagai topik penelitian atau tidak, ya. Yang pertama kita bisa melihat apakah masalah yang diangkat tersebut menarik. Kalau tidak menarik, ya tidak perlu diangkat sebagai topik penelitian, maka masalah tersebut harus yang sedang terjadi saat ini, topik yang sedang hangat terjadi saat ini. Lalu yang kedua, jika masalah tersebut menarik, ya, ini pertanyaan kedua untuk mengidentifikasi apa masalah tersebut layak diangkat sebagai topik penelitian atau tidak. Jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan? Nah, kira-kira berguna nggak bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan masyarakat umum? Kalau itu menarik, berguna tidak bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan masyarakat umum? Nah, ini kita bisa melihat dari aspek permasalahannya. Kalau ini bisa menarik dan berguna untuk ilmu pengetahuan, ya berarti topik penelitian tersebut layak diajukan sebagai penelitian, gitu ya. Ya, yang pertama tadi aspek permasalahan, yang kedua dilihat dari aspek penelitiannya. Nah, aspek penelitian ini melihat penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti itu harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya pertama, apakah peneliti dapat memecahkan penelitian ini? Ya, bisa nggak diuji gitu ya dengan alat yang ada, dengan statistika atau alat-alat yang ada. Lalu yang kedua, apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup atau tidak? Ya, nah, masalah waktu ini karena kan penelitian itu terjadwal, terus sistematis seperti yang kita lihat di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, gitu ya, bahwa penelitian itu sistematis, ada jangka waktunya, ya, dapat selesai tepat waktu atau tidak. Yang ketiga, apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan itu cukup atau tidak? Nah, ini harus dari aspek penelitian kita harus melihat ketiga pertanyaan ini. Pertama, peneliti dapat memecahkan penelitian tersebut atau tidak, ya. Yang kedua, waktunya cukup atau tidak. Dan yang ketiga, biayanya cukup atau tidak. Kalau ini semua terpenuhi, semua terjawab iya, maka penelitian dapat dilakukan dengan baik, gitu ya. Jadi aspek penelitian kita bisa melihat atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini, peneliti mampu atau tidak, yang kedua cukup waktu atau tidak, dan yang ketiga adalah biayanya cukup atau tidak. Selanjutnya pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah. Jadi masalah yang sifatnya masih umum kita jadikan sebagai masalah dalam topik penelitian. Pertama caranya, tips dan triknya, yang pertama adalah tuliskan sebuah kalimat pendek, ya, mengenai situasi masalah yang sedang diamati. Sebagai contoh, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Jadi penilaian kinerja itu masih sifat objektif, ya, sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pimpinan perusahaan. Tidak ada penilaian-penilaian yang sifatnya penilaian yang tertulis, ada indikator penilaian itu nggak ada, cuma berdasarkan asumsi dari pimpinan perusahaan. Nah, ini kan masalah, ya, penilaian kinerja berdasarkan asumsi pimpinan. Nah, masalah itu. Tapi seharusnya penilaian kinerja kan sesuai dengan
hasil kerja. Kan harusnya seperti itu. Harus ada indikatornya, tapi ini tidak ada. Nah, itu jadi masalah. Tuliskan pendek saja. Penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Yang kedua, setelah itu, tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Ya, tuliskan pertanyaan tentang faktor apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Ya, dituliskan saja pertanyaannya. Lalu yang ketiga, informasi-informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer yang tersedia di jurnal penelitian. Nah, ini ya, informasi tentang permasalahan tersebut dicari ke sumbernya. Sumbernya ada di jurnal-jurnal penelitian, baik secara cetak atau online, atau ada di perpustakaan atau di perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah. Dan yang terakhir, lengkapi masalah dengan data, ya. Lengkapi masalah dengan data sebagai menambah informasi dari berbagai sumber kepustakaan sehingga didapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Ya, jadi lengkapi masalah dengan data seperti yang contoh tadi di atas itu ya. Ada masalahnya dilengkapi dengan data. Datanya bisa diambil dari berbagai sumber ya. Ya, jadi itu ya. Pertama, tuliskan kalimat pendek. Dua, tuliskan tentang pertanyaan mengenai faktor penyebabnya. Lalu cari informasi tentang permasalahan tersebut di jurnal ya atau buku-buku. Lalu lengkapi masalah dengan data. Setelah tadi kita membahas mengenai masalah penelitian ya, bagaimana mengidentifikasi masalah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik rumusan masalah ya. Tadi kan kita melihat di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, masih dalam topik pendahuluan itu nanti ada bagian yang disebut namanya rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah itu? Rumusan masalah merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalahnya ya. Jadi rumusan masalah ada pernyataan rinci yang lebih spesifik ya mengenai berdasarkan identifikasi masalah dan batasan-batasan masalahnya ya. Yang kedua, proses perumusan masalah mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusannya dan signifikansinya. Masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan-keluhan yang ada. Lalu, masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir keadaan yang sedang diteliti. Jadi masalahnya jelas, tidak menyimpang kemana-mana ya. Karena tadi saya bilang masalah itu seperti efek domino. Nah, kita harus membatasi masalahnya ini sampai di mana. Jangan sampai masalahnya itu di luar dari topik penelitian yang ada sehingga terlalu luas. Nah, makanya penelitian itu harus dalam lingkup yang khusus. Jadi dikhususkan, jangan sampai terlalu umum, jangan sampai terlalu luas pembahasannya. Nah, makanya disebut ada batasan masalah di situ, ya, sehingga tidak menimbulkan dalam kesalahan menafsir keadaan. Jadi jawabannya itu sesuai dengan masalah yang sedang diangkat. Ini ada beberapa cara yang dapat dikerjakan dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama, kita melihat apakah masalah yang sedang diamati itu adalah topik yang hangat dibicarakan dan sangat membutuhkan pemecahannya. Nah, ini yang seperti yang tadi dibahas di awal bahwa topik tersebut harus sedang hangat, menarik, dan dapat dipecahkan, membutuhkan pemecahan yang segera gitu ya. Lalu yang kedua, apakah masalah yang diamati masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan? Nah, kira-kira masalah tersebut jangka waktunya cuma sampai berapa lama? Perlu diperhitungkan juga. Jangan-jangan pada saat penelitian selesai dilakukan atau sedang berjalan, masalah tersebut sudah dipecahkan gitu ya. Akhirnya penelitian yang sedang kita lakukan berhenti di tengah jalan karena sudah dipecahkan oleh orang lain misalkan. Lalu yang ketiga, sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji? Sejauh mana distribusi masalah tersebut? Yang keempat, apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi?
ya. Yang masalah yang dihadapi itu berpengaruh, berdampak besar nggak terhadap organisasi, kehidupan masyarakat, ya. Kira-kira bermasalah nggak, ya, mempengaruhi prosesnya nggak. Lalu yang terakhir, apakah masalah tersebut akan eh, akan me, akan melanjutkan atau menutup proses kehidupan suatu organisasi. Masalah tersebut berpengaruh nggak terhadap proses kehidupan suatu organisasi. Nah, kalau masalah tersebut tidak berpengaruh apa-apa, ya jangan diteliti. Tapi kalau berpengaruh terhadap proses kehidupannya, maka perlu dikaji. Nah, ini kalimat umum yang sering digunakan untuk memformulasikan rumusan masalah. Contohnya, pencatatan yang tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan. Pencatatan yang tidak teratur mengakibatkan terjadinya kerangkapan pencatatan. Lalu yang kedua, posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengenal sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Ini kalimat umum yang sering digunakan ketika sedang memformulasikan rumusan masalah. Ya, saudara bisa menambahkan contoh-contoh lainnya tentang rumusan masalah ini. Saya ada contoh di bawah ini ya, slide berikutnya. Berikut ini contoh dari rumusan masalah yang ada pada jurnal penelitian, ya. Saya bacakan, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan pokok yang diteliti, yaitu seberapa besar pengaruh kualitas layanan mobile application Traveloka terhadap kepuasan pelanggan pada komunitas backpacker dunia. Nah, ini sebagai rumusan masalah. Apa sih masalahnya? Berapa besar pengaruhnya kualitas layanan mobile application Traveloka terhadap kepuasan pelanggan, ya. Jadi yang diteliti adalah pengaruh kualitas pelayanan, ya, mobile application Traveloka terhadap kepuasan pelanggan di komunitas backpacker dunia. Nah, ini yang diteliti, lalu dicari jawabannya. Ada lagi cara untuk merumuskan masalah penelitian, yaitu dengan menggunakan pertanyaan penelitian, ya. Ini saya bacakan, suatu penelitian ialah karena adanya masalah yang perlu diatasi. Ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Nah, cara peneliti untuk merumuskan masalah tersebut itu ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Nah, pertanyaan penelitian adalah salah satu metode untuk merumuskan sebuah masalah. Nah, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya terjadi, perspektif, dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini seperti tadi kita bahas ya. Jadi, apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu kan bisa jadi satu masalah. Lalu yang kedua, apa yang diperlukan, what is needed, dan apa yang tersedia, what is available. Jadi apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia itu kan ada kesenjangan. Nah, kesenjangan tersebut yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Yang ketiga, apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai dan apa yang dicapai. Nah, ini jadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Dilihat dari jenis pertanyaannya, beberapa ahli membagi pertanyaan penelitian menjadi 3 kategori, 3 macam, ya. Ini menurut Marshall dan Rosman tahun 2006 dan Creswell tahun 2007. Yang pertama, pertanyaan deskriptif, ya. Pertanyaan deskriptif itu seperti apa? Pertanyaan yang mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya. Ya, biasanya menggunakan kata tanya apa, ya. Ini mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti. Biasanya menggunakan kata tanya apa, ya. Lalu yang kedua, eksploratoris, ya, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana, ya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi, ya.
lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Lalu yang ketiga, explanatoris ya. Ini untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y ya. Ini biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Sebagai contoh pada pertanyaan deskriptif ya, saya mencontohkan tentang penelitian kualitatif bagian deskripsi ya, dimulai dengan kata tanya apa ya. Apa peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi ya. Jadi ini menjawab pertanyaan dari kata tanya apa. Lalu yang kedua, contoh dari exploratoris ya, dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana peran masyarakat dalam melawan COVID-19? Nah, ini sebagai jawaban penelitian tersebut adalah menjawab pertanyaan bagaimana peran masyarakat dalam melawan COVID-19 ya. Jadi yang teliti adalah peran masyarakat dalam melawan COVID-19. Apa saja perannya? Nah, ini biasanya pertanyaan kualitatif. Lalu yang ketiga, explanatoris ya. Explanatoris ini dengan mempertanyakan apakah ada hubungan ya. Saya buat kalimatnya, apakah pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia misalkan. Jadi kalau pertanyaan explanatoris itu menjawab pengaruh. Apakah ada pengaruh? Nah, ini biasanya pertanyaan kuantitatif, harus dibuktikan dengan angka ya, harus dibuktikan dengan data berupa angka-angka. Nah, di sini juga ada contoh lainnya ya dari masing-masing pertanyaan tersebut ya. Untuk pertanyaan deskriptif ada contohnya, apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Nah, berarti jawaban dari penelitian adalah menjawab pertanyaan ini ya. Strateginya apa saja yang dipakai kepala sekolah. Jadi yang diteliti adalah bagaimana kepala sekolah mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah yang dipimpinnya. Lalu yang kedua, pertanyaan eksploratif, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah. Nah, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah untuk memajukan sekolahnya. Dan yang ketiga, pertanyaan eksplanatoris, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf ya. Nah, ini menjawab pertanyaan mengenai pengaruh kepemimpinan yang otoriter terhadap kepatuhan staf. Tadi sudah saya jelaskan di atas dengan contoh yang berbeda, tapi sebenarnya intinya sama. Berikut ini penggambaran lengkap mengenai pertanyaan penelitian. Mari kita lihat dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitiannya. Latar belakang masalah, nih contohnya ya. Rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Lalu kita rumuskan masalahnya. Ternyata setelah dilihat, sambungan talang di belakang rumah bolong ya. Lalu yang kedua, lantai rumah lebih rendah dari selokan. Nah, ini rumusan masalahnya. Lalu dibuat pertanyaan penelitian, bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong gitu ya. Lalu pertanyaan dari rumusan masalah tersebut, bagaimana meninggikan lantai rumah. Nah, ini yang menjadi topik penelitian ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Mudah-mudahan dengan penggambaran seperti ini saudara lebih mudah untuk mengerti ya. Nah, ini sesi terakhir atau slide terakhir dari pertemuan ketiga kita hari ini. Mudah-mudahan saudara dapat memahaminya dengan baik di rumah atau di kos saudara. Lalu jika ada pertanyaan, saudara boleh bertanya kepada saya melalui WA group atau pertanyaan pribadi ya. Langsung personal chat ke saya juga tidak masalah. Selama itu bukan jam tidur ya. Di atas jam 9 malam biasanya saya tidak menjawab pertanyaan. Nah, terima kasih atas perhatian saudara, atas atensi saudara melihat mengikuti pertemuan ketiga hari ini ya. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu, tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Kondisi sedang tidak baik, maka dari itu saudara harus tetap di rumah. Itu kalimat terakhir dari saya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.